Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, shadaqah abdi, benar wahai hambaku. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka Allah akan menjawab, shadaqah abdi, benar wahai hambaku. Apabila hambaku mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, shadaqah abdi, benar wahai hambaku. Apabila hambaku mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, shadaqah abdi, benar wahai hambaku. Kemudian apabila hambaku itu mengangkat tangan mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, maka Allah SWT akan menjawab, aku telah mengampuni dosa-dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka di dalam usaha dakwah kita ini, di dalam usaha amal kita ini, yang paling utama bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan di setiap keadaan. Maka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya kita batin saja, tetapi kita ulang-ulang, hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu ketika terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, kita tahu umat muslim ini 313, tetapi orang kafir ini jumlahnya 3 kali lipat, sekitar 1000 orang. Tetapi karena para sahabat dan Rasulullah SAW mengagungkan Allah SWT, maka mereka, walaupun hadirin yang mulia, mereka ini membawa pedang yang ketika itu senjatanya tidak ada, hanya berapa, hanya 10 buah atau 20 buah, dan yang sempurna hanya 6 pedang saja, yang lainnya sudah patah-patah. Masya Allah. Ada yang hanya membawa ranting saja, ada yang tidak bawa apa-apa, hadirin yang mulia. Kemudian kendaraannya hanya beberapa saja yang memakai kuda, dan yang paling banyak itu hanya berjalan kaki. Tetapi karena keyakinan mereka selama ini telah mengagungkan Allah SWT, maka mereka yakin nusratullah, keagungan Allah, ketika diulang-ulang maka nusratullah, pertolongan Allah akan datang. Maka sebelum zaman dahulu itu perang terjadi ini, sebelum berhadapan-hadapan, maka ada namanya ini pertempuran single, 3 orang kafir keluar. Kemudian 3 orang Ansor berdiri, maka orang kafir dengan sombongnya mengatakan, saya tidak mau dengan orang Madinah, kami hanya mau dengan orang-orang yang asli Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan Ali berdiri. Akhirnya Ali berdiri, kemudian satunya lagi Sayyidina Hamzah, dan satunya lagi berdiri. Ketika Ali ini bertarung, langsung mengucapkan Allahu Akbar, sekali pukul maka musuhnya langsung tewas. Kemudian Sayyidina Hamzah Allahu Akbar juga, sekali pukul tanpa pencak silat langsung tewas. Kalau di YouTube-nya Kang Tarmo itu pakai jurus-jurus tidak ada. Allahu Akbar langsung tewas. Ini mengagungkan Allah SWT. Kemudian yang ketiga itu mereka saling menyakiti satu sama lain, akhirnya sahih dalam perjalanan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kemudian berjalanlah Rasulullah SAW di depan, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar sebelah kanan, Sayyidina Umar sebelah kiri.
Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku kok terasa ada angin turun. Rasulullah katakan, ini adalah malaikat Jibril akan membantu kita, menolong kita. Kemudian Sayyidina Umar juga mengatakan, ya Rasulullah, aku juga barusan merasakan ada angin datang. Ini adalah malaikat Israel membantu kita, menolong kita. Nah, perang melawan Israel model piye kan? Sekali tebas cabut semua nyawa akan selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini karena apa? Karena para sahabat ini senantiasa Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita ini senantiasa mengagungkan Allah SWT. Insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka setelah itu, setelah kita mengagungkan nama Allah SWT, bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dulu ketika zamannya Maulana Yusuf, kemudian sama Maulana Ibrahim, Hadraji ini mengatakan, hei Yusuf, Ibrahim, coba pikirkan sunnah apa yang dikerjakan yang pahalanya ini 24 jam mengalir. Kemudian berpikir, apa ada namanya baca Quran ada capeknya, zikir ada ngantuknya, bahkan amalan tidur itu juga ada lelahnya. Ini Hadraji mengatakan sunnah 24 jam. Apa itu? Oh ada. Apa? Ada, yaitu ngingu jenggot. Ngingu jenggot dalam keadaan BAB dapat pahala, dalam keadaan kencing juga dapat pahala, dalam keadaan kumpul dengan istri mengalir terus, tidak ada putusnya. Tetapi yang bicara ini baru sedikit Pak Jin. Masya Allah. Dulu para sahabat ada yang sedikit, kemudian Rasulullah tersenyum, akhirnya dia malah cabut itu. Kenapa kamu cabut itu jenggotmu yang sedikit? Ya Rasulullah, aku tersenyum, aku mengira engkau ini mengejekku. Oh tidak, kemarin aku melihat malaikat rahmat hanya satu yang bergelantungan di jenggotmu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, malam pertama kita nanti ada 2 kali. Yang sudah menikah berarti 1 kali, tinggal 1 kali. Di mana? Di kubur kita masing-masing. Nanti malam pertama kita itu, sebelumnya ini dihadirkan, ada pertanyaan, man rabbuka, sapa Tuhanmu? Sing iso jawab Allah ini nanti yang ketika di dunia mengerjakan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, haji, apalagi baca Quran, yang perintah-perintah Allah. Tetapi ketika pertanyaan yang kedua akan dihadirkan fotonya, gambarnya Rasulullah SAW. Bahasanya saya profil di dunia, foto profilnya Kanjeng Nabi. Nah kalau dulu di dunia tidak pernah mencoba menghidupkan sunnah, tidak mau mencoba jubah, ini kan pakaiannya orang Arab, harus gini lah. Tidak pernah mencoba pakai surban, tidak pernah memakai siwak, mencoba pakai siwak. Nanti dihadirkan fotonya, profilnya baginda Rasulullah ketika malam pertama, ini bingung, sopo teroris, berjenggot teroris. Padahal jenggot ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa berjenggot, biasa berjubah, biasa bersorban, akan kenal dengan nabinya ketika malam kedua nanti. Insyaallah ya, malam pertama di kubur. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya bagaimana setelah kita mengagungkan Allah, kenal kepada Allah, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah, bagaimana kita amal ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah ini adalah kalimat iman, yaitu hakikat. Yang kedua adalah Muhammad Rasulullah, yaitu kalimat syariat. Bagaimana kita syariat kita sesuaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah, hidupkan salat sunnah, qobliyah ba'diyah, setelah ini maghrib nanti 6 rakaat salat awabin, menghapuskan dosa 12 tahun, Pak. Awabin ini setelah salat maghrib 6 rakaat menghapuskan dosa 12 tahun. Gampil nembutan. Kalau zaman dahulu, zamannya Nabi Musa, orang berbuat dosa, ini tobatnya mereka itu harus dengan bunuh diri, Pak.
baru Allah terima tobatnya. Nah kita tidak, dengan kita ini surat Awabi 6 rakaat nanti 12 tahun dosa kita diampuni. Dengan cara kita tobat, kemudian dengan cara kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini, kemudian selesai baca doa kafaraah majelis, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Walaupun yang kita dengar itu berulang-ulang kali, tapi kita karena perintah Allah SWT, dengar fadilahnya baginda Rasulullah, duduk dalam majelis ilmu, dosa-dosa diampuni, Masya Allah. Maka kita sabar-sabarkan, insya Allah ya. Zaman dulu Nabi Musa umatnya itu harus bunuh diri baru diterima taubatnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah kita mengagungkan Allah, kenal dengan Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, ikut amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, bagaimana kita belajar ilmu. Hadirin yang mulia, ini kita banyak syukur kepada Allah SWT. Karena apa? Karena kita ini salah satu nikmat Allah diberikan akal. Kalau makhluk Allah yang lain seperti hewan, sapi, kambing, itu tidak diberi akal. Hadirin, kita diberikan akal ini adalah untuk membedakan kita dengan sapi, dengan kambing, karena akal itu. Coba kalau sapi ini dikasih akal, sama kita dengan sapi. Tapi anehnya orang ini mengatakan, oh wedhus ra ndek utek, padahal wedhus ini duwe utek tapi tidak punya akal. Ini namanya naluri manusia. Ini akal ini. Maka salah satu bentuk mensyukuri adanya akal kita ini adalah dengan ngaji ilmu. Insyaallah ya. Ilmu fadhil, ilmu masail, bareng-bareng kita berjalan. Ilmu fadhil kita istiqomah seperti taklim, fadilah amal, muntaqah hadis, ilmu fadilah sedekah, fadilah haji yang sebentar lagi. Kemudian ilmu masail kita belajar syariah. Niru-niru agar kita ini seperti para ulama. Para ulama akan Kanjeng Nabi terus seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian bagaimana kita itu zikir, mengagungkan Allah dengan kita ini mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, Quran kita baca itu ada khatamnya, yaitu 30 juz. Kemudian untuk menghatamkan ayat kursi ini juga perlu 41 kali. Kemudian la ilaha illallah khatamnya itu perlu kita ucapkan 70.000 kali. Maka di sini kalau ada yang jualan, ada yang punya toko, tidak ada konsumen datang, ini malah untung, Pak. Pandangnya orang dakwah ini malah untung. Nah kenapa? Nah, pegang tasbih, madhep ngulon, bisa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ada yang beli, gak apa-apa. Yang penting bisa fidah berkali-kali. Insyaallah ya. Suatu keuntungan. Mubeng ora ana sing tuku ya, sing penting la ilaha illallah, la ilaha illallah saubengan 70.000 kali. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Terus bagaimana cara kita ini untuk mengajak istri agar ingat kepada Allah? Ketika kita kasih uang kepada istri, wahai istriku, ini uang untukmu, aku hanya asbab saja untuk menyampaikan rezeki Allah kepadamu. Kalau tidak ada aku, tidak apa-apa. Mungkin Allah bisa datangkan rezeki lewat orang lain, bisa dengan lewat kantor kamu, bisa lewat dengan bapak kamu mati, bisa lewat dari mana-mana. Aku hanya asbab saja. Hadirin yang mulia, tapi jangan sampai kita katakan, hai istriku, ini uangku untuk kamu. Kalau aku tidak ada, kamu bagaimana? Nah, ini pemahaman yang keliru. Kalau aku tidak ada, kamu makan apa? Ini yang perlu kita luruskan agar keluarga kita senantiasa mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian bagaimana kita senantiasa meluruskan iman kita. Meluruskan iman kita ketika kita akan beramal, saat beramal dan setelah selesai beramal. Bagaimana kita, Masya Allah, kita ingat kepada Allah. Kemudian terakhir yang mulia, bagaimana kita nguri-nguri, kita hidupkan usaha baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Usaha dakwah. Masya Allah. Niki Pak,
usaha dakwah ini zaman riyen, zaman sing dikelakoni Kanjeng Nabi. Sak 23 kenabian sak derengipun wonten perintah dakwah niki Kanjeng Nabi meneng mawon, tetapi keranten wonten perintah kum fa'andir, bangkit dan berilah peringatan, maka Rasulullah ini bangkit dan berikan peringatan. Maka di sini bapak-bapak yang mulia yang bersedia menemani teman-teman di sini, insya Allah 3 hari di Masjid Darul Qoror ini membantu Bapak Imam menawi silaturahim dugeni tiang-tiang mriki sing dereng teng masjid saged disampaikan. Mboten mungkin iki Pak Imam piyambakan monggo Pak salat masjid mboten mungkin, tetapi dibantu kali kanca-kanca ing wonten mriki. Sakjan-jane niku nggih fikir awake dhewe. Insyaallah nggih. Sinten Pak sing siap menemani Pak? Insyaallah nggih. Sing niat dalil Pak. Nek dalil iki suwasa wedi-wedi wis apal wis. Gak ada mental, langsung untuk kuwi. Sering gosip bisa, dadi wong Islam kudu kendel. Dalil oke, nanti dalil ning cedhek omahku wani. Aku nek cedhek omahku ora wani, Pak. Aku nek rono wani. Insyaallah. Insyaallah nggih. Sampe dadi wong Islam iki saingan iki, Pak. Kudu kendel iki. Aja imbas-imbis gitu. Aja isan-isin. Dadi wong Islam nyekel kuncine surga. Lah saiki jenengan wong sing duwe kunci Hotel Aston kuwi mesti bangga. Coba nek jenengan sing gadah Hotel Aston iki lho, aku lho duwe kuncine Hotel Aston sak gembyok tak gawa. Percaya diri Pak, pede Pak. Kuwi lagi Hotel Aston Pak. Dan jenengan iki lho sami nyekel kuncine swarga. La ilaha illallah. Kok ini imbas-imbis. Apa ora kuwale Pak? Kunci swarga kok jenengan cekel. Nek mangan jare Pak Harun, nek mangan panganan enak yo. Ayo mangan kono bakso enak dudi kancane, Pak. Lah jenengan amal agama enak, amal agama seneng, aja isin-isin dudune kancane. Insyaallah. Insyaallah. Terus manten ingin sampaikan sing nyampekne niki nggih usaha, sing mirengne nggih usaha. Usaha kangge awake dhewe supados pundi saged sareng-sanger mlebet swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang luwih kula nyuwun ngapunten, mugi-mugi dingapura kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, sasampunipun niki kegiatanipun inggih menika ramah tamah